Kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bersatu di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh satu. Ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, ini ada buku yang diluncurkan, sudah atau belum nanti kita akan lihat ya. Karena saya dengar masih dalam proses, tetapi barangkali juga sudah selesai, yaitu RRT persembahkan Jokowi's White Paper. Dr. Tifa, manusia bisa dibungkam, buku tidak. Mudah-mudahan terjawab semua yang ingin dijawab ya. Oke. Jadi saudara sekalian, ini adalah wujud dari penelitian yang dikatakan sebagai penelitian ilmiah dari RRT, Roy Rismond dan Tifauza Tiasuma, dan mereka persembahkan hasilnya dalam bentuk buku ya. Jadi kalau buku ya dibalas dengan buku, argumen dibalas dengan argumen, jangan dibalas dengan sentimen. Sekarang silahkan Joshua Sinambela atau pendukung-pendukung Jokowi lainnya bikin buku yang sama untuk membantah atau bikin another versions of Jokowi's White Paper ya. Oke, saudara sekalian, coba kita bacakan. Ini ada berita dari fajar.co.id. Buku Jokowi's White Paper siap menggebrak. Dr. Tifa _2 manusia bisa dibungkam, buku tidak. Oke, kita bacakan ya. Fajar.co.id Jakarta, Dr. Tifauzia Tiasuma kembali membuat perhatian publik, semakin tersita dengan gebrakan yang dia lakukan bersama Roy Suryo dan Rismond Sianibar. Ia bersama dua rekannya telah menuntaskan sebuah karya ilmiah yang diklaim sebagai hasil penelitian terhadap keabsahan Jokowi dan perilaku kekuasaan mantan Presiden ke-7 RI Jokowi. Buku tersebut diberi judul Jokowi's White Paper, berisi kajian digital forensik, telematika, dan neuropolitika atau atas keabsahan dokumen dan perilaku kekuasaan. Penelitian kami sudah tuntas, penulisannya pun sudah selesai. Kami putuskan untuk menerbitkannya sebagai buku, bukan jurnal ilmiah, supaya bisa dibaca lebih luas dan tidak hanya kalangan akademisi, ujar Tifauza di X Dr. Tifa. Tak tanggung-tanggung, buku ini hadir dalam dua versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Versi internasionalnya bahkan akan dipasarkan melalui Amazon. Menurut Tifa, langkah ini diambil agar buku tersebut bisa menyebar secara masif baik dalam bentuk cetak maupun digital. Ia menegaskan karya ini bukanlah upaya menghakimi seseorang, melainkan pembelaan terhadap kebenaran. Kami ingin negara ini tumbuh dengan kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Semua kami tulis dengan standar metodologi yang tinggi, tegasnya. Bagi pihak-pihak yang merasa keberatan dengan isu buku ini, Tifauzia mempersilahkan untuk membuat penelitian tandingan. Kalau tidak sepakat, silakan jawab dengan buku dan riset juga, jangan hanya komentar, ucapnya. Yang paling menohok, Tifa menyebut bahwa publikasi buku membuat upaya pembungkaman menjadi mustahil. Manusia bisa dibungkam tapi buku tidak. Biarlah buku ini menjadi pembela kami.
Wakil kami berbicara seandainya kekuasaan jahat membuat kami sulit bicara kuncinya. Ini ya, Jokowi's White Paper, kajian digital forensik, telematika dan neuropolitika atas keabsahan dokumen dari dan perilaku kekuasaan. KRMT Roy Suryo Noto Diprojo, Resmond Hasiholan Zianipar, Tifauzia Tiasuma. Jokowi's White Paper RRT ya, Republik Rakyat Cina. Itu ya, saudara sekalian, ini ada berita versi lain dari Tribun ya. Jokowi's White Paper 5 poin isi buku Dr. Tifa, Roy Suryo dan Resmond tuntas kami teliti. Di sini ada isi bukunya ya. Coba kita bacakan lagi dari Tribun News ini ya. Suryamalang.com, Jokowi's White Paper dipilih Dr. Tifa, Roy Suryo dan Resmond Zianipar sebagai buku, judul buku karya mereka yang dirilis pada Minggu 10 Agustus 2025. Apakah sudah selesai ya? Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa menyebutkan beberapa poin penting mengenai isi buku tersebut yang tidak luput dari polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dalam kurung Jokowi. Dr. Tifa bersama pakar telematika Roy Suryo serta ahli forensik digital Resmond Zianipar merupakan pihak yang meragukan keaslian ijazah Jokowi. Sebagai ilmuwan dan peneliti, ketiga orang tersebut akhirnya menelurkan karya melalui buku yang dianggap media paling ampuh untuk menyuarakan kebenaran meski ada pembungkaman. Isi buku Jokowi's White Paper, buku bersampul putih itu diunggah Dr. Tifa melalui akun X pribadinya @drtifa pada Minggu malam. Melalui postingan tersebut sedikitnya ada 5 poin penting yang disampaikan Tifa. 1. Judul buku. Sebelum masuk pada poin isi buku, menarik mengulas singkat mengenai judul yang dipilih. Jokowi's White Paper bisa diartikan sebagai kertas kebijakan Jokowi atau buku putih Jokowi. Secara umum, istilah white paper adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah atau organisasi untuk menjelaskan suatu kebijakan, rencana atau masalah secara detail. Tujuannya adalah untuk menginformasikan publik dan pemangku kepentingan. Jadi Jokowi's White Paper kemungkinan besar merujuk pada dokumen yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi untuk memaparkan proposal kebijakan atau visi tertentu. Kajian dari 3 perspektif. Buku bersampul putih itu dijelaskan Tifa sebagai kajian digital forensik, telematika dan neuropolitika atas keabsahan dokumen dan perilaku kekuasaan. Sesuai komitmen kami, insya Allah buku karya kami bertiga yang berisikan penelitian kami terhadap keabsahan dokumen dan perilaku seorang pejabat mantan Presiden ke-7 Joko Widodo sudah tuntas kami teliti, sudah selesai kami tulis, ungkap Tifa. Judulnya Jokowi's White Paper, kajian digital forensik, telematika dan neuropolitika atas keabsahan dokumen dan perilaku kekuasaan. Tambahnya, keabsahan ijazah Jokowi. Tifa mengungkapkan alasannya bersama Roy Suryo dan Resmond menulis buku tersebut. Pertama, agar tulisan mereka mengenai keabsahan ijazah Jokowi dapat dibaca dengan mudah oleh masyarakat. Apalagi buku ini tak hanya dicetak tetapi juga akan disebarluaskan lewat digital. Daripada memuat tulisan kami di jurnal yang butuh waktu dan dampaknya minimal karena yang membaca terbatas, maka kami sepakat hasil penelitian kami publikasi menjadi buku ilmiah, ungkap Tifa. Buku bisa disebarkan dengan masif baik versi analog maupun digitalnya. Kami buat dalam 2 versi bahasa Indonesia dan English dan akan tersedia di Amazon untuk versi Englishnya, jelasnya. 4. Akan jadi sejarah tapi bukan penghakiman. Buku ini lanjutnya akan menjadi sejarah dan sekaligus pelajaran yang sangat berharga bagi bangsa ini sekarang dan ke depan. Meski demikian, Tifa mengungkapkan buku ini bukan penghakiman kepada seseorang, tetapi pembelaan terhadap kebenaran. Selain itu, perjuangan untuk membuat negara ini tumbuh dalam kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Kami menulis dan meneliti dengan standar metodologi yang tinggi. Jika ada yang keberatan dengan isinya, maka silakan counter juga dengan buku dan penelitian, ungkap Tifa.
akan jadi pembuktian. 5. Buku ini kata Tifa akan menjadi pembuktian meski dirinya, Roy Suryo, Rismond ataupun mereka yang mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi lainnya telah dibungkam. Setelah jadi buku seperti ini maka pembungkaman tidak mungkin terjadi. Buku mampu menyebarkan dirinya sendiri dengan atau tanpa siapapun, ungkap Tifa. Luar biasa ya negara kita ini. Orang nulis buku masih masih berpikir bahwa ada pembungkaman. Manusia bisa dibungkam tetapi buku mustahil. Maka biarlah buku ini menjadi pembela kami dan wakil kami berbicara seandainya kekuasaan jahat membuat kami sulit bicara, tutupnya. Postingan Tifa terkait buku Jokowi's White Paper pun mulai ramai disambut masyarakat. Pro dan kontra dituliskan dalam kolom komentar postingannya. Begitu sobat RH sekalian ya. Jadi silakan ikuti Jokowi's White Paper. Nanti saya akan dapatkan informasi lebih lanjut ya. Dapat di mana linknya atau di mana belinya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi saya salut juga ya dengan Dr. Tifa CS yang sempat menuliskan ini. Nggak gampang loh menulis buku, apalagi buku yang harus akurat. Karena kalau tidak akurat ancamannya adalah dijebloskan ke dalam penjara ya. Oke, kita bacakan sedikit ya. Maju terus. Assalamualaikum kawanku. Wow, bakalan ada di Amazon. Mantap, channel sesat. Ada yang bilang ya. Sudah jadikah? Bagaimana cara belinya? Saya minat baca ini. Oke, nanti kita akan lihat ya. Kasus toilet paper tidak kunjung dipublikasikan, rusak Indonesia. Toilet papernya ditunjukkan. Oke. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan bersama hamba-hambanya yang benar. Kezaliman yang dilakukan, azab dan penyakit menular balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini fakta atas semua kelakuan Joko Widodo. Sebuah karya yang akan menjadi abadi di setiap generasi. Didistribusikan ke sekolah-sekolah seluruh Indonesia baik negeri ataupun swasta agar supaya kedepannya generasi mengetahui sejarah. Bersatulah rakyat Indonesia ya. Kemudian hanya di rezim Sarkowi keputusan udah ingkrah tapi tak dihukum, malah diangkat jadi komisaris kayak zamannya. Cuman persoalan ijazah, semua lembaga negara dan aparat negara digunakan untuk menutupi keberadaannya. Indonesia tak akan damai dan tak akan baik-baik saja kalau ijazah Jokowi tidak diperlihatkan. Bagi lulusan UGM asli harusnya menulis buku bagian dari passion Bang. Salut dan bangga melihat banyak ilmuwan muda di Indonesia. Saya mau bukunya Bang Refli. Kemudian saya setuju disebarkan seluruh Indonesia buku ini. Ya kita nanti lihat ya. Kalau ada informasi lebih lanjut kita tanya Dr. Tifa bagaimana. Linknya apa sudah ada atau belum dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sekalian ya. Tuh kita bicara mengenai buku ya. Emang ada baiknya. Ya kalau saya mengikuti apa yang disampaikan Dr. Tifa itu agak ngeri-ngeri sedap juga. One day she was called by somebody sitting beside somebody recognized as the third Jokowi. You can imagine ya, bayangkan tiba-tiba ada somebody call her dan mengatakan dia di samping Pak Jokowi, tapi ini Jokowi yang kedua katanya. Wallahu a'lam bishawab ya. Nanti kita tanya lagi pada Dr. Zul ya yang tiba-tiba bicara hal-hal yang agak aneh. Jadi saudara sekalian, kalau kita bicara soal Jokowi itu bukan hanya soal ijazahnya, soal keberadaan dirinya sendiri juga. This is the question dengan segala kontroversinya. Bahkan ada yang meyakini bahwa Jokowi itu tidak hanya satu orang, ada bahkan 3 orang. Like I said that somebody called Dr. Tifa saying that he was sitting beside somebody called also Jokowi, but this is not the first or the second, but this is the third Jokowi. Jadi itu ya, tapi kita lihatlah ke depannya bagaimana yang terjadi.
Baik sobat sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.